Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anggreni Kristianto dengan NIM 72114191197 dari Rombel Akuntansi B 2019. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 6 mengenai sistem manajemen basis data. Yang pertama ada hierarki data. Hierarki data terdiri dari 4 tahapan, yaitu basis data, file, record, dan field data. Basis data merupakan sekumpulan file. Kemudian, file adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi field, kode-kode, dan namanya. Kemudian, record adalah koleksi field data yang saling berhubungan. Sedangkan field data sendiri adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Selanjutnya adalah spreadsheet sebagai basis data sederhana. Yang pertama ada flat file, suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan tabel harus memiliki flat file adalah karena komputer membaca field data dari suatu rekor secara berurutan. Alasan kedua adalah bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasikan. Yang kedua adalah field kunci. Kunci dalam suatu tabel adalah satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing rekor di dalam tabel. Selanjutnya, struktur basis data. Ada 3 struktur basis data. Yang pertama, struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika kita menggambar struktur ini, ia akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Seperti cabang sebuah pohon untuk mendapatkan satu record dari satu cabang ke satu cabang lainnya, mengharuskan sistem manajemen basis data tersebut menavigasi kembalinya ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Yang kedua ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data. Yang ketiga, struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah secara luas menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun berdasarkan struktur jaringan. Namun, organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi masalah-masalah manajerial dalam penggunaan basis data, yakni mereka membutuhkan cara untuk dapat fokus pada subkelompok kecil data dan hubungan dari sepotong data ke data yang lain tanpa harus melakukan navigasi secara rekor melalui perantara dalam jumlah besar. Selanjutnya, contoh basis data relasional. Yang pertama ada basis data jadwal, merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Yang kedua adalah konsep basis data. Ada 2 bagian konsep basis data, yaitu independensi data, yang merupakan kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Yang kedua ada kamus data, mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Selanjutnya, membuat basis data. 1. Menentukan kebutuhan data. Terdiri dari 2 tahap, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses, meliputi tahap mendefinisikan masalah, mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Yang kedua ada pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil keputusan dengan keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Namun kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke dalam data dari masalah bisnis lainnya. Selanjutnya, teknik-teknik pemodelan data. Ada 2 teknik pemodelan data. Yang pertama, diagram relasi entitas. Digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekornya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama.
Yang kedua, diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data dalam relasi. Selanjutnya, menggunakan basis data. 1. Laporan dan formulir. Ada 5 bagian laporan dan formulir. Yang pertama, navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu rekord ke rekord berikutnya dengan mempergunakan baris navigasi yang berada di dalam bawah formulir. Yang kedua, akurasi. Formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Yang ketiga, konsistensi. Hal yang sangat penting ketika nilai-nilai field yang dalam suatu tabel dipergunakan untuk menggabungkan rekornya ke tabel yang lain. Selanjutnya, penyaringan digunakan untuk menyaring rekor yang ingin dilihat dengan formulir ini. Kemudian, subformulir. Ketika pengguna memasukkan suatu informasi pada waktu yang bersamaan, mereka juga memasukkan informasi mengenai proyek-proyek tersebut. Yang kedua adalah query. Suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekor-rekor yang dipilih. Ketiga, bahasa query terstruktur, yaitu kode yang dipergunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Yang keempat, pemrosesan basis data lanjutan, yaitu pemrosesan analitis online yang telah menjadi bagian hal yang umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor memasukkan ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data. Personal basis data. 1. Administrator basis data. Tugas-tugasnya dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Yang kedua, programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Jika terjadi kesalahan pemrograman di dalam basis data, maka konsekuensinya akan dapat dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga adalah pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Yang terakhir, menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. 1. Keuntungan DBMS. Mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Kemudian kerugian DBMS, membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.